Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya sedang berada di Karawang. Insya Allah saya akan membuka siapa sebenarnya waliullah yang memang dimakamkan di wilayah setempat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Neng Anggra, yang di sini teh makam siapa, asal usulnya dari mana, supaya kita kalau hadroh itu jelas, tepat ke orangnya langsung. Mohon izin keterangannya dari Neng Anggra. Insya Allah, mungkin ini yang terkenal di sini namanya Uyut Takiman ya. Iya. Tetapi yang saya ketahui bahwa beliau itu adalah dulunya seorang waliullah ya, waliullah yang memang tidak terlihat kewaliannya oleh orang lain. Beliau pada saat itu di abad ke-18 pada zaman Belanda, beliau hidup ikut menumpas kejahatan Belanda di daerah sini. Bahkan beliau itu asal usulnya asli dari Karawang. Pada saat itu di Karawang ada kadipaten ya, kerajaan kecil yang memang dikuasai oleh Prabu Raja Brata. Prabu Raja Brata itu mempunyai orang tua. Orang tuanya itu adalah ini, Ki Jagakarsa. Beliau yang dimakamkan di sini. Beliau pada saat itu memeluk agama Islam dan beliau pun juga menguasai Makasapa. Makasapa yang seperti apa? Beliau itu menguasai Mahaban. Makasapa dari bahasa Kasapah ya, dan Yaksipu. Kasyapa dan Yaksipu itu adalah beliau termasuk waliullah yang memang diberikan wara zuhud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beliau itu dimasturkan. Kewaliannya itu tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Yang mengetahui hanya wali lagi. Tetapi dengan kerendahan hati dan mempunyai ilmu tarekat yang sangat tinggi ya, beliau akhirnya keliling. Di daerah Karawang ini beliau keliling untuk menumpas kejahatan-kejahatan Belanda. Dan pada saat itu pun juga Jepang pernah menguasai ya, menguasai ke beberapa wilayah yang ada di sini, kalah oleh beliau karena beliau itu menguasai yang tadi saya sebutkan. Dengan keilmuan dan keagamaannya, beliau bisa menumpaskan tanpa harus berperang. Supaya kita hadorohnya itu kan namanya Ki Jagaraksa ya. Ki Jagakarsa. Ki Jagakarsa itu bapaknya siapa? Kalau untuk ingin mengetahui dari atasnya ya, kita cukup menghadiahkan beliau dengan Ki Jagakarsa bin Ahmad Saifi. Bin Ahmad Saifi gitu. Betul. Ya. Dari mana beliau itu asal usulnya? Ayahnya Ki Jagakarsa itu asli dari Cirebon. Masih ada keturunan juga dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, jadi tutupnya untuk yang berjalan ke sini agar merasa barokahnya itu harus seperti apa? Intinya, dan bacaannya apa kesenangannya semasa waktu hidupnya? Intinya yang ingin berziarah ke sini membersihkan hati dan pikiran ya, mensucikan juga jiwa, dan di saat datang ke sini fokus hanya karena Allah. Intinya ziarah kubur ya, ziarah kubur kepada makam waliullah seperti yang tertera di dalam Quran surat Al-Imran ayat 34 ya. Dan tertera juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54, di saat kita ziarah kubur kepada waliullah, di situ katakanlah wahai gitu kan, katakanlah kalau kita itu berziarah hanya karena Allah. Kita mendoakan yang sudah tiada apalagi ini waliullah akan mendoakan kita juga, membantu memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk amalan ya. Untuk amalan biar terasa padilah dan barokahnya dari beliau, itu kita membacakan ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, cukup itu saja. Berapa kali ayat kursi yang dibaca? Al-Ikhlas berapa kali? Setelah selesai tawasul, membacakan ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 333 kali. Nah, ini beliau ini bagusnya itu waktunya memang tidak terbatas atau memang hari-hari tertentu? Sebenarnya ada hari-hari tertentu di mana beliau ada di tempat ini ya. Jadi malam Jumat Kliwon, insya Allah itu dari mulai jam 9 malam sampai pukul 3 subuh beliau ada di sini. Jadi langkah lebih baiknya siapapun yang ingin berziarah, lebih tepatnya lagi di malam Jumat Kliwon. Atau kalau misalkan di hari-hari biasa itu di Selasa lagi.
Selasa Legi. Jam berapa? Kalau Selasa Legi dari maghrib beliau sudah ada. Selasa Legi. Malam Selasa Legi. Nah, ini untuk makam satu lagi nih. Sebenarnya ini adalah makam istrinya. Makam istrinya. Makam istrinya. Karena Istrinya pada ini saat dari mana asal usulnya dan namanya siapa? kalau untuk asal usulnya dari Subang. Masih keturunan yang di Nangkaberit itu, Eyang Goparana. Goparana, Iya, Eyang Goparana. Bisa dikatakan ini dulunya itu santri ya, santri yang memang sangat hafal. Bisa dikatakan hafiz Quran lah pada saat itu. Namanya itu Nyimas Pakungwati. Nyimas Pakungwati. Nyimas Pakungwati. Bukannya Mas Pakungwati yang ada di film Pramuka Santang itu Bukan, ya? Oh, bukan. beda ya? Ini Nyimas Pakungwati keturunannya dari Eyang Goparana. Apakah ini beliau berdua itu punya keturunan hasil pernikahannya? Ada. Masih ada keturunannya, tapi keturunan dari beliau itu kan cuma punya anak dua ya, dua-duanya moksa. Karena menguasai ilmu-ilmu yang diturunkan dititisan oleh ayahnya. Moksanya nggak jauh dari sini sih. Ada yang sebagian di dekat Walahar ya. Pada saat itu lagi bersemedi, akhirnya moksa. Sama itu juga ikut pada saat itu memberantas kejahatan Belanda. Yang satu lagi kurang lebih 100 meter dari makamnya Syekh Puro. Nah, yang terlihat oleh Dinda sendiri selama ini orang-orang berjarah yang datang ke sini itu atau orang-orang sekitar apa pernah merasakan fadilah barokahnya nggak dari sini atau gimana yang terlihat coba? Kalau untuk orang-orang sekitar yang di sini, fadilah dan barokahnya belum terasa karena belum tahu tata caranya dan belum tahu siapa sebenarnya gitu kan. Tapi kalau yang dari luaran itu ada seperti dari garis keturunannya gitu ya, dari garis keturunannya beliau yang datang ke sini ada beberapa orang terasa barokah dan fadilahnya karena beliau juga memaklumi walaupun anak cucunya nggak tahu gitu atau keturunannya nggak tahu ini makam siapa, tapi kan ada darah yang mengalir ya. Jadi bisa terasa fadilahnya itu oleh keturunannya. Tapi kalau untuk orang-orang yang lain karena belum tahu nama aslinya, jadi di saat datang ke sini menyebutkan nama Uyut Takiman ya, itu nggak nyampe karena kan bukan namanya gitu. Bukan nama aslinya. Bukan nama aslinya. Nah, kalau boleh tahu ini semasa hidupnya itu apa sih keistimewaan beliau? Sebenarnya ini lebih ke mukasyafah sih, lebih mukasyafah mahaban. Jadi menguasai ilmu-ilmu tarekat, ilmu tasawuf sufi menguasai. Makanya tanpa harus berperang melawan orang itu cukup dengan amalan saja, dengan doa yang beliau bacakan semua tumbang. Kenapa beliau bisa wafat di sini? Ini wafat atau ngehiang, moksa? Wafat. Dua-duanya. Kecuali anaknya ngemoksa dua-duanya. Kalau anaknya dua-duanya moksa. Nah, kenapa beliau memilih di sini gitu ya pada saat itu? Karena pada saat itu daerah sini sangat rentan mau dihancurkan oleh Belanda. Makanya daerah-daerah yang rentan sama beliau itu didatangi. Cuman yang terakhir beliau memang singgah di sini karena sudah mendapatkan ilafat dan petunjuk. Mendapatkan ilafat itu sesuai dengan yang tertera di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 54 ya, bahwa kau harus bermukim di suatu tempat yang dimana tempat itu nantinya akan menjadi makmur gitu. Nah, yang terlihat oleh Dinda sendiri ini emang seperti apa sih 100 tahun ke belakang atau 200 tahun ke belakang ini lokasi ini? Lokasi ini dulunya sangat panas ya, kayak dikatakan kumuh lah gitu. Terus pada saat itu wilayah ini ingin direbut kekuasaannya oleh Belanda pada saat abad ke-18-an ya, pada saat beliau masih hidup. Terus di sini pun juga kurang sekali dalam hal-hal keagamaannya. Makanya beliau datang ke sini untuk bisa orang-orang sekitar atau masyarakat bisa mendekatkan diri kepada Allah dan sama-sama menumpas kejahatan yang waktu itu terjadi di sini. Enggak, maksud saya itu Dinda lihat 100 tahun ke belakang ini seperti apa sih tadinya, apa pesawahan, apa laut atau apa? Atau dari hutan? 200 tahun ke belakang ya ini tuh banyak sekali pohon-pohon besar, bisa dikatakan hutan ya. Hutan yang tapinya hutan ini dulunya tempat persembunyian para orang-orang yang memang penjajah dari luar ya. Mungkin ada pesan atau kesan untuk orang-orang yang mau berjalan ke sini supaya lebih afdol dan bisa merasakan fadilah dan faidahnya seperti apa? Ya intinya tadi sudah disebutkan ya, intinya niat dulu, membersihkan hati dan pikiran, terus datang ke sini dengan maksud dan tujuan tidak ada apa-apa hanya karena Allah. Mungkin ada pertanyaan dari warga atau ini silakan yang mau bertanya.
Maaf sebelumnya, saya mau bertanya, apakah beliau itu ketika beliau masih ada di sini, apakah beliau itu menaruh suatu hal ciri atau kias, atau ada yang mengatakan ada pusaka atau kayak gimana, meskipun pusaka itu hanya dilihat atau didapatkan oleh orang-orang pilihan seperti beliau juga, karena beliau itu adalah waliullah dan sudah terpilih. Begitupun ketika beliau yang beliau pegang pun mungkin apakah benar beliau juga ada gitu. Assalamualaikum teh. Kalau untuk masalah ciri atau pusaka, beliau dari dulu sampai wafatnya itu tidak mempunyai pusaka apapun. Karena beliau kan menguasai ilmu tarekat yang tadi saya sebutkan. Maka dari itu senjata beliau adalah doa dan amalan. Apakah beliau di sini itu sampai di mana batas waktu menyiarkan agama ini? Agama Islam, agama Allah sampai Pada di batas. saat itu di seluruh wilayah Karawang ya, beliau itu mensiarkan agama Islam, bahkan sampai ke Subang dan Indramayu. Cuman kembali lagi ke sini pas di saat dapat petunjuk untuk bisa bermukim di sini sampai akhir hayatnya. Pada saat itu pun juga meninggal, jarak meninggal antara beliau dan istrinya itu hanyalah 3 hari. Nggak terpaut beda gitu, nggak terpaut beda jauh ya dalam masalah waktu. Cuman pada saat itu beliau lama sekali tinggal di Karawang. Di saat setelah beres melaksanakan tugasnya ya dengan memberantas kejahatan-kejahatan Belanda, beliau pada saat itu di sini menjadi seseorang yang menyamar seperti orang bisu. Dan beliau pun juga sering memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak beradab. Nah ini Dinda salah satu mau tanya ini, saya jadi penasaran. Beliau di sini itu sebenarnya di sini itu ada nggak masih yang masuk yang jadi kerabat gitu, keturunannya yang bermukim di sini itu ada nggak gitu keturunan dari beliau ini? Atau Pak Haji Atang? Jadi keturunan dari beliau yang ada di sini itu nggak ada, kebanyakan berpencar keluar daerah. Makanya dari jauh ya, seperti yang di Indramayu itu ada, masih ada keturunan-keturunannya beliau. Terus Subang juga ada, tapi yang di Karawang nggak ada. Karena pada saat itu juga beliau bilang jangan pernah ada keturunan-keturunan yang bisa hidup dan tinggal di daerah kelahirannya. Kenapa alasannya seperti itu? Karena pada saat itu banyak sekali hal ujian, cobaan yang sangat berat. Dan beliau tahu bahwa nanti keturunan-keturunannya itu tidak akan bisa sanggup untuk melewati ujian itu. Makanya ada peribahasa, di saat yang dua itu moksa, kan anak-anaknya moksa ya, tetapi punya istri dan punya keturunan, disuruh pergi keluar daerah sini. Makanya ada yang di Subang, ada yang di Indramayu, ada juga yang di daerah Lembang, Bandung. Itu keturunan kalau di samping nasab keluarga gitu, saudara jauh atau gimana di sini? Sebenarnya udah nggak ada sih, karena udah putus ya pada saat itu. Karena kalau misalkan dikatakan ini dari Pak Ahmad Saif itu kan dulunya kiai besar ya di sini. Anaknya cuma satu-satunya ada beliau. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Pak Haji Atang turunan gimana? Haji Atang itu siapa? Itu Pak Haji. Oh, Pak Haji Atang ini. Ini Pak Haji Atang ini yang selama ini mengelola di sini, yang disepuhkan di sini. Nah ini Pak Haji Atang ini dari mana bisa seperti ini? Keturunan dari mana? Iya, kalau Pak Haji Atang kalau ngambil dari inti ya, dari atasnya itu masih ada keturunan dari Pajajaran. Memang ada kekerabatan tetapi jauh gitu ya. Jauh kekerabatannya. Malah bisa lebih kekerabatannya itu lebih dekat dengan istrinya daripada dengan beliau gitu. Ya. Pak Haji Atang ini. Ya. Tapi Pak Haji Atang ini coba Bunda bisa nggak berinteraksi lewat batinnya? Bagaimana menurut beliau tentang Pak Haji Atang selama selalu memimpin di sini, memimpin doa-doa untuk orang berjarah? Apa beliau merasa gimana? Coba, kan ada juga yang nggak bisa ini mah nggak kepake nih atau gimana gitu. Coba Pak Haji Atang gimana menurut beliau? Insya Allah kalau untuk tata cara berdoanya mah udah bagus ya, udah baik gitu kan. Cuman dalam segi hal, karena memang kemarin belum tahu kan siapa ini yang dijarahin gitu kan, makanya bisa dikatakan nggak nyampe. Kalau doa mah ya itu kan nanti hasil pahala dan barokahnya ke diri kita yang berdoa gitu ya. Tetapi kalau untuk menjarahi itu nggak nyampe karena kan nggak tahu siapa nama aslinya, binnya siapa gitu.
Jadi Ke Uyut Ajam, ke Uyut Ajam itu kan makamnya di Uyut Ajam. Oh yang itu yang satu lagi itu. Dulu Muncenan di sini. Iya. Kuncen. Iya, Kuncen. kalau untuk ke beliau itu sama sih, nggak ada nggak ada yang sedarah gitu ya keturunannya. Cuman kalau beliau dulunya memang peka, punya kebatinan gitu, makanya selalu mendapatkan ilapat-ilapat walaupun itu belum jelas gitu, hanya gambaran-gambaran saja. Tapi beliau mengartikannya dengan ijma, dengan pemikirannya sendiri. Nah sekarang gini, ini meninggal berapa ratus tahun ini beliau? Meninggal di tahun 1890-an. 1890 berarti berapa tahun? Ini kita berbicara logika dulu. Ini kan Iya. Pak Haji Atang ini katanya cucunya katanya. Nah, kita urut buyutnya gitu. Berarti kurang lebih 130-an ya, 130 tahunan. Ya. Ya bisa dikatakan muda lah ya kalau 130-an. Muda. Berarti Pak Haji Atang ini lebih dekat malah sama istrinya itu. Ya, kalau misalkan diruntui gitu ya, dari silsilah lebih dekat dengan istrinya. Kalau untuk Eyang sendiri ini Kalau Jauh? Eyang jauh, karena memang keturunannya pun juga kan disebar, nggak boleh ada yang di sini gitu. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya untuk ngebuka siapa makam yang ada di sini cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.